Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Herianto. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi penjualan yang mana kita telah belajar di aplikasi penjualan part 1 sebelumnya. Pada aplikasi penjualan part 1 kita menyelesaikan form penjualan induk. Di sini saya telah memperbarui faktur penjualan induk dengan memberikan combo box di bagian kode pelanggan dan kode barang, dan mengubah harga jual dan total ini dan grand total ini menjadi standar. Untuk merubahnya, silakan masuk ke design view. Lalu pada kode pelanggan ini ubah ke combo box. Punya saya tidak ada pilihannya karena ini sudah menjadi combo box. Ubah jadi combo box. Begitu juga dengan kode barang. Setelah itu masuk ke bagian property sheet. Di bagian data, ubah raw source-nya menjadi kode pelanggan untuk yang kode pelanggan. Sedangkan kode barang, ubah raw source-nya menjadi tabel barang. Dan pada bagian format, ubah kolom count-nya menjadi 2. Sehingga tampilan di dalam form view-nya adalah sumber tabel dari kode pelanggan diambil 2 kolom yang pertama. Seperti itu. Makanya tampilan dari kode pelanggan saya ada PL01 dan nama tokonya. Sedangkan untuk kode pelanggan dan untuk kode barangnya telah saya perbarui. Silahkan ikuti tabel ini untuk tabel barang. Sedangkan tabel pelanggan bersihkan datanya seperti ini. Jika sudah, ini bisa saya close. Form tadi juga sudah saya close. Langkah selanjutnya adalah pembuatan query. Query yang bertujuan untuk pengolahan data supaya datanya bisa kita kumpulkan di report. Silahkan tekan create. Lalu pada bagian query, pilih query design. Lalu silahkan masukkan keempat tabel tadi karena kita memerlukan keempat tabel ini di dalam query. Query yang kita buat ini adalah query untuk kita masukkan ke faktur penjualan. Yang pertama kita masukkan nomor faktur. Kita tekan 2 kali tanggal. Yang kita buat ini kurang lebih sama tampilannya report ini dengan tampilan form penjualan induk. Setelah nomor faktur, tanggal, kita memerlukan kode pelanggan dari induk, lalu nama pelanggan dari tabel pelanggan, alamat. Setelah itu kita memerlukan nomor faktur. Oh tidak, kita memerlukan kode barang di bagian tabel penjualan anak. Lalu setelah itu nama barang, lalu harga jual, setelah itu jumlah barang. Lalu kita tambahkan di sini di bagian ini menjadi subtotal. Kita klik di bagian builder, lalu buat subtotal, titik 2, spasi, jumlah barang dikali dengan harga jual. Oke. Jika sudah benar, jika kita klik builder lagi, maka field tadi akan terpisah dengan tanda kurung. Oke. Lalu pada bagian terakhir kita tambahkan pembayaran di tabel penjualan induk. Untuk
bagian terakhirnya silahkan klik total. Lalu di sini akan nampak bagian yang namanya group by. Group by ini untuk field yang sumbernya berasal dari tabel. Sedangkan jika sumber field itu tidak berasal dari tabel, contoh subtotal, ini bukan sumbernya dari tabel, tapi kita buat rumusnya sendiri, ubah bagian group by menjadi expression. Lalu jika kita lihat dataset view-nya akan terlihat seperti ini. Ini sudah cukup, silahkan disimpan. Beri nama Q underscore faktur penjualan. Oke. Setelah itu kita close query ini lagi. Lalu kita lanjut dalam pembuatan report. Di bagian report silahkan klik report design. Lalu di bagian data kita ubah record source-nya menjadi query faktur penjualan. Setelah itu kita bisa tambah di dalam add existing field yang bersumber dari query faktur penjualan. Untuk di bagian ini pembuatan faktur penjualan akan dikelompokkan berdasarkan nomor faktur, sehingga kita memerlukan fitur grouping. Silahkan klik add a group, lalu ambil nomor faktur. Lalu kita bisa lihat di bagian ini merupakan sebuah kalimat grup nomor faktur dengan A on top, entire value with no total, with header section, without a footer section. Jadi kita akan menambah footer section, jadi silahkan klik di bagian segitiga itu, lalu ubah menjadi with a footer section. Di bagian page header-nya bisa kita rapatkan saja, atau dihilangkan juga tidak apa-apa. Setelah itu, field yang berada dalam field list ini bisa kita pindahkan ke bagian detail. Silahkan klik 2 kali semuanya. Sesuai tampilannya dengan form penjualan induk, maka kita akan memblok bagian nomor faktur sampai alamat pelanggan di sini. Kita tekan Ctrl X, lalu kita pindahkan ke bagian nomor faktur header. Silahkan dirapikan dulu. Lalu pada bagian kode barang, kita ambil bagian labelnya saja. Kode barang, nama barang, harga jual sampai subtotal. Bisa di cut, lalu pindahkan di bagian nomor faktur header. Lalu susun seperti pembuatan form penjualan induk.
Untuk grand total sama dengan sum kurung harga jual, harga underscore jual dikali dengan jumlah underscore barang kurung. Grand total ini bernama teks 12 di komputer saya. Jadi untuk kembali sama dengan pembayaran kurang teks 12. Tampilan faktur penjualan ini sudah cukup rapi. Ini bisa kita tambahkan tampilnya hampir sama dengan form penjualan induk tadi dengan mengubah bagian pop-up-nya menjadi yes. Oke, untuk faktur penjualan seperti ini. Jadi tampilannya untuk saat sekarang ini datanya cuma 1, FJ001. Jadi tugas adik-adik mahasiswa semuanya, silahkan tambahkan 9 lagi faktur penjualan. Barangnya boleh ditambah. Jadi faktur penjualan kita ada sebanyak 10 buah. Setelah selesai mengerjakan aplikasi penjualan ini, silahkan upload ke e-learning. Oke, sekian video pembelajaran aplikasi penjualan hari ini. Saya Randi Hidanto, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.